Halo Sobat ASN Muda, kembali lagi di podcast kami, Podcast Asri ASN Berinspirasi. Perkenalkan, nama saya Emilia Ayu Akwaristi, penata laksana barang terampil di Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 6 Bandar Lampung. Nah, obrolan kita kali ini mengusung tema tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Oke, sebelum kita mulai podcast kali ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita, ada siapa aja? Baik, Mbak Emilia, perkenalkan nama saya Bintang Nur Muhammad Salsabila. Saya arsipas terampil di Biro Umum, bagian unit kearsipan. Baik, perkenalkan dengan saya Arbi Dengar Saputra, jabatan Pramata Komputer Terampil di bagian pengembangan usaha perhutanan sosial, bagian subjek kelembagaan. Terima kasih. Oke, baik, Mbak. Kenalin nama saya Manyuda Ramdana, jabatannya Pengendali Ekosistem Hutan Pemula di Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Yang terakhir, Baik, perkenalkan nama saya Ganda Ronos, unit kerja di bagian akuntansi dan laporan biro keuangan. Me- Jabatan saya Pranata Keuangan APBN Terampil. Terima kasih. oke. Nah, sesuai tema kali ini nih tentang visualisasi bangsa. Menurut teman-teman, apa sih visualisasi bangsa itu? Ayo dari Kak Arbi dulu. Ya, kalau menurut saya, dari saya sendiri, visualisasi bangsa itu cara kita menggambarkan identitas dan semangat bangsa dalam bentuk nyata. Misalkan bisa lewat tindakan, karya, atau perilaku. Misalnya seperti disiplin dan gotong royong, itu juga bentuk visualisasi semangat bangsa Indonesia. Jadi dari kegiatan sehari-hari ya Kak ya. Terus Iya, dari betul, Kak. Kak Binta, Iya, Mbak, saya setuju sekali dengan Mas Arbi ya. Kalau aku pribadi, visualisasi bangsa itu seperti cermin. Dari cara kita bersikap, berbahasa, sampai bagaimana kita memperlakukan sesama, semua itu menunjukkan wajah bangsa kita kalau masyarakatnya sopan, jujur, dan saling menghargai. Itu visualisasi Indonesia yang sebenarnya, Pak. hmm, dari yang lain, Kak Ganda. Oke, baik, Bang. Menurut saya, kalau visualisasi bangsa yang dapat mengungkap rasa cinta tanah air itu mungkin itu ya, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman yang luar biasa. Mungkin contohnya mencintai produk dalam negeri, baik itu seperti kuliner ataupun hasil karya anak bangsa, maupun ikut menjaga lingkungan dan kebersihan karena Indonesia adalah negara yang harus dijaga dan juga menghormati simbol-simbol negara ya, menurut saya. Oh Itu aja iya. sih, Kak. Terakhir, Kak Himawan nih, Oke, apa saya visualisasi sepakat sih bangsa? sama Kak Ganda, di mana kita kadang tuh nggak sadar ya, hal sederhana seperti menjaga kebersihan Hmm. lingkungan atau menghormati perbedaan juga bentuk dari cinta tanah air. Jadi, visualisasi bangsa bukan cuma tentang simbol besar seperti bendera atau logo kebangsaan, tapi bagaimana kita memaknai nilai-nilai kebangsaan di kehidupan sehari-hari. Gitu sih, Mbak. Oke, itu tadi visualisasi menurut kakak-kakak ya. Oke, jadi visualisasi itu intinya tentang wujud, bentuk, jati diri, identitas bangsa yang pastinya berbeda dengan bangsa yang lain ya. Jadi kalau kita lihat nih dari Indonesia, kira-kira visualisasi apa yang menggugah dan kampanye yang bisa dilakukan sebagai seorang ASN itu apa menurut kakak-kakak? Mesin beda lagi mobil Visualisasi. Ya, dia kalau mau bikin menurut saya gitu kan. sendiri, Buat di truk lagi visualisasi yang dikit. menggugah Tengok itu tadi beda. seperti film Karena atau ada konten sampah. yang Ini menampilkan berapa ban? perjuangan anak muda Ini berapa ban? dalam membangun negeri. 15 Bukan lebih. sekedar perang ya, tapi perjuangan melawan kemalasan, kebodohan, atau korupsi itu juga bentuk perjuangan modern. Seperti itu, Pak. Hmm, Hmm. yang lainnya?
Baik, Pak. Bintang. Kalau aku sendiri, aku pernah melihat di berbagai media gitu ya, Pak, bagaimana anak-anak muda di daerah menjaga dan mengembangkan budaya lokal mereka dengan bangga. Itu menurut saya mengunggah banget, karena dari sana terlihat bahwa cinta tanah air bisa lahir dari kebanggaan terhadap identitas negara itu sendiri, Pak. Terus dari yang lainnya, saya mau nambahin, Kak Ganda, Oke, apakah menurut Himawan? saya, Oh, ya baik, Pak. Menurut iya. saya salah satunya mungkin itu ya, menonton film atau membuat film dokumenter tentang perjuangan bangsa kali ya. Misalnya Hmm, tentang pahlawan yang zaman dulu, iya. memvisualisasikannya, menampilkan foto ataupun infografis tentang pahlawan-pahlawan yang dulu yang belum kita ketahui gitu kali ya. Dan mungkin ikut itu kali ya, lomba seni dan budaya termasuk kali ya. Ya, itu bentuk visualisasi dan kampanye juga ya. Iya. Oke, Kak Himawan, Iya. menurut Kak Himawan gimana? Terima kasih, Kak. Nah, oke, kalau dari saya sendiri emang bener ya yang di visualisasi itu yang dibahas oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau saya sendiri lebih tersentuh sama visual alam Indonesia gitu. Kayak pemandangan hutan, laut, Ya, pegunungan. Ya semuanya luar biasa gitu. Saat melihatnya, ya saya sadar betapa indah dan kayanya negara ini gitu. Dan dari situ muncul rasa ingin menjaga dan mencintainya lebih dalam gitu. Gitu sih Mbak kalau saya. wah itu luar biasa banget ya pandangan dari teman-teman. Oke, sebelum kita tutup nih podcast kali ini, aku mau minta satu kalimat refleksi. Apa itu makna cinta tanah air buat teman-teman sekalian? Cinta tanah air. Ya, kalau dari saya sendiri, cinta tanah air, ya kesadaran untuk berbuat baik bagi bangsa, sekecil apapun itu. Ya, mungkin contohnya menggunakan produk lokal, itu sama aja membantu perekonomian bangsa, seperti itu. Ya, Baik, kalau dari saya sendiri ya, Pak, cinta tanah air itu adalah berarti menjaga nama baik bangsa lewat tindakan jujur dan beretika ya, Pak. yang lain, Kak Ganda. Baik, Mbak. Ya, baik, Mbak. Menurut pendapat saya mungkin itu kali ya, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat Itu atau bentuk cinta menolong tanah air. sesama warga. Ya, Iya, bisa. Pan. Ya, oke Mbak. Kalau cinta tanah air sendiri bagi saya ya rasa syukur yang diwujudkan dengan menjaga alam dan kehidupan yang ada di dalamnya gitu. Gitu sih Oke. Mbak. Terima kasih ya buat teman-teman. Wah itu tadi ya refleksi hebat dari teman-teman para calon ASN nih. Jadi cinta tanah air itu bukan sekedar kata-kata besar aja ya, tapi kita harus menunjukkannya melalui aksi nyata dan memvisualisasikannya secara langsung. Sebagai ASN muda sudah seharusnya kita dapat mengaktualisasikan rasa cinta kita melalui berbagai aksi dan menjadi teladan bagi masyarakat. Terima kasih untuk narasumber kita kali ini dan terima kasih juga untuk pendengar setia Asri ASN berinspirasi. Mari terus menumbuhkan semangat cinta tanah air, menginspirasi lewat tindakan untuk Indonesia maju. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak-kakak. Iya, Pak, sama-sama. Terima Iya kasih. Mbak, terima kasih kembali Ya. Mbak.